I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Hatimah dari kelas C. Di sini saya akan memaparkan materi perencanaan pembangunan. Adapun materi pertama yaitu ruang lingkup dan konsep dasar perencanaan pembangunan. Yang pertama yaitu hubungan antara perencanaan dan pembangunan. Perencanaan dan pembangunan adalah dua konsep yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain dalam konteks pembangunan suatu wilayah atau negara. Perencanaan merujuk pada proses merencanakan langkah-langkah dan strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sedangkan pembangunan merujuk pada pelaksanaan tindakan nyata untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, perbaikan sosial, dan kemajuan berkelanjutan dalam suatu wilayah atau negara. Adapun beberapa hubungan antara perencanaan dan pembangunan, yaitu yang pertama, perencanaan sebagai dasar pembangunan. Perencanaan menjadi dasar bagi pembangunan yang efektif. Perencanaan yang baik melibatkan analisis menyeluruh tentang kondisi saat ini, tujuan yang ingin dicapai, serta langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Perencanaan yang matang memberikan arah yang jelas dan strategi yang terencana dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga dapat menghindari improvisasi yang tidak efektif dan meminimalkan resiko kegagalan. Yang kedua yaitu pembangunan yang berorientasi pada perencanaan. Pembangunan yang sukses memerlukan perencanaan yang baik sebagai panduan. Perencanaan yang matang dapat membantu mengidentifikasi prioritas pembangunan, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan mengkoordinasikan berbagai sektor yang terlibat dalam proses pembangunan. Tanpa perencanaan yang baik, pembangunan dapat menjadi tidak terarah, tidak efisien, dan tidak berkelanjutan. Selanjutnya yaitu evaluasi dan pemantauan pembangunan. Perencanaan melibatkan proses pemantauan dan evaluasi berkala untuk mengukur pencapaian terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dan pemantauan ini juga diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan untuk memastikan pencapaian target dan mengidentifikasi perubahan yang diperlukan dalam langkah-langkah yang telah direncanakan. Dengan demikian, perencanaan dan pembangunan saling melengkapi dalam proses pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu dukungan kebijakan pembangunan. Perencanaan juga berperan dalam menyusun kebijakan pembangunan yang berbasis data dan analisis yang akurat. Perencanaan dapat membantu mengidentifikasi isu-isu pembangunan yang memerlukan perhatian khusus, serta merancang kebijakan yang efektif untuk mengatasi tantangan tersebut. Kebijakan pembangunan yang baik harus didasarkan pada perencanaan yang seksama, sehingga dapat memberikan arah yang jelas dan tindakan yang terukur dalam melaksanakan pembangunan. Selanjutnya yaitu penyesuaian dan inovasi dalam pembangunan. Perencanaan dapat membantu dalam mengidentifikasi perubahan kondisi yang mempengaruhi pembangunan, seperti perubahan ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Dengan demikian, perencanaan yang fleksibel, pembangunan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut dan menghadapinya dengan inovasi yang dapat memperbaiki strategi dan tindakan yang telah direncanakan. Perencanaan yang adaptif dapat membantu dalam menghadapi tantangan yang mungkin muncul dalam proses pembangunan, seperti perubahan kebijakan, perubahan teknologi, atau perubahan dalam kondisi ekonomi atau lingkungan, sehingga pembangunan dapat tetap berlanjut dengan efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan dapat memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil adalah responsif terhadap kebutuhan, aspirasi, dan harapan masyarakat. Perencanaan yang baik melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan merencanakan langkah-langkah pembangunan. Pembangunan efektif juga memerlukan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya, seperti melibatkan masyarakat dalam program-program pengembangan masyarakat, keterlibatan dalam pengolahan sumber daya alam, dan pemantauan hasil pembangunan. Oleh karena itu, perencanaan dan pembangunan saling terkait untuk dalam memastikan partisipasi aktif masyarakat dan penerimaan mereka secara hasil pembangunan.
Dari yang saya jelaskan tadi bahwa secara keseluruhan perencanaan dan pembangunan memiliki hubungan yang erat. Perencanaan yang baik menjadi dasar pembangunan yang efektif, sementara pembangunan yang berhasil memerlukan perencanaan yang matang, evaluasi berkala, dukungan kebijakan yang tepat, serta partisipasi masyarakat. Perencanaan dan pembangunan yang saling terintegrasi dan saling melengkapi dapat membantu pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, berbasis pada kebijakan yang terarah, partisipatif dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi dalam konteks pembangunan. Selanjutnya yaitu tentang pengertian perencanaan pembangunan. Menurut Undang-Undang 25 tahun 2004 yaitu suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Menurut Conyers and Hills pada tahun 1994, suatu proses yang bersinambung yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Berdasarkan dua pengertian tadi, jadi perencanaan itu adalah hal yang sesuatu proses dan bersinambungan yang mencakup keputusan atau pilihan berbagai alternatif. Jadi itu adalah keputusan sebagai pilihan alternatif sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu di dalam masyarakat dalam tindakan untuk mendirikan misi bersama. Selanjutnya yaitu ada kata kunci dalam pembatasan perencanaan. Yang pertama yaitu memilih, kedua alat pengalokasian dan sumber daya, ketiga alat mencapai tujuan, yang keempat yaitu masa depan, yang kelima aksi dan kebijakan baru, yang keenam visi bersama. Memilih pengalokasian sumber daya merupakan alat mencapai tujuan di masa depan dan tentunya ada aksi baru untuk mencapai visi bersama. Jadi, bagaimana memilih dalam melakukan sumber daya mencapai tujuan masa depan dengan sebuah aksi dan kebijakan baru untuk mencapai visi bersama. Jadi, apabila kita tahu membuat rancangan kehidupan ke depan, tapi sampai sekarang di sini kita tidak jelas dalam bagaimana caranya. Misalnya, apakah kita punya niat untuk sekolah di luar negeri tetapi kita tidak punya target atau cara untuk mengembangkan skill bahasa Inggris kita. Jadi hal ini sama sekali tidak punya progres untuk mempersiapkan apa yang akan kita lakukan untuk masa depan. Maka dari itu, perencanaan pembangunan ini sangat membantu diri kita sendiri dalam memprogram diri kita agar bisa memiliki hal-hal yang baik lagi. Selanjutnya yaitu makna dan konsep pembangunan. Yang pertama yaitu pencapaian hal-hal baru secara bertahap. Yang kedua, evaluasi atau pengejauhan tahan kondisi mendasar. Yang ketiga yaitu pertumbuhan atau kemajuan dari kondisi semula. Yang keempat yaitu kemajuan bertahap dari awal. Yang kelima, kondisi serba baik atau maju. Yang keenam yaitu kemajuan suatu hal produk atau sistem yang lebih baik. Selanjutnya yaitu paradigma pembangunan. Proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Selanjutnya yaitu implikasi paradigma terhadap sistem perencanaan pembangunan. Untuk itu, pembangunan adalah multidimensial, atau kira-kira kita mau membangun perekonomian, tetapi mental masyarakat tidak mau menerima perekonomian di mana jadinya kita mau membangun kesejahteraan masyarakat, tapi masyarakat tidak mau dibangun kesejahteraannya. Apakah hal tersebut akan berpengaruh? Tentu saja hal ini akan berpengaruh, karena kita mau membangun masyarakat tapi tidak bisa untuk dibangun. Jadi, maka sebuah konsep pembangunan itu lebih terlihat pada multimediasinya. Kemudian ekonomi sosial politiknya dan sebagainya. Nah, pembangunan itu bisa disebut sebagai sebuah proses yang mencakup berbagai perubahan mendasar seperti misalnya struktur masyarakat. Perubahan mendasar itu atas sosial institusi nasional di samping tetap mengejar penanganan ketimpangan serta pengentasan kemiskinan. Jadi, ini yang tetap menjadi pendorong bahwa kita harus mengamankan pertumbuhan ekonomi ketimpangan dan kemiskinan ini yang harus betul-betul diamankan. Maka ekonomi pembangunan itu bertugas untuk mengentaskan kemiskinan.
Selanjutnya yaitu kerangka pembangunan menuju abad 21 yang menjadi permasalahan utama. Yang pertama yaitu kemiskinan, kedua pertumbuhan penduduk, yang ketiga iklim budaya, yang keempat kesehatan, kelima kelangkaan air, dan keenam yaitu ketahanan pangan. Selanjutnya yaitu 3 nilai inti pembangunan. Yang pertama kecukupan, kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Yang kedua jati diri, yaitu menjadi manusia seutuhnya. Yang ketiga yaitu kebebasan dari sikap menghambat dan memilih. Selanjutnya yaitu pengkaitan pembangunan. Yang pertama yaitu pendapatan rata-rata, yang kedua distribusi pendapatan, yang ketiga kualitas kehidupan, keempat kerusakan lingkungan hidup, yang kelima yaitu keadilan sosial dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya materi kedua yaitu teori pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama teori ekonomi neoklasik. Teori pertumbuhan neoklasik ini menekankan pada akumulasi modal dan keputusan terkait menabung sebagai penentu penting pertumbuhan ekonomi. Model pertumbuhan neoklasik mempertimbangkan dua fungsi produksi faktor dengan modal dan tenaga kerja sebagai penentu output. Baik, selanjutnya agregat makro atau ekonomi dua sektor daerah. Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri atas interaksi dua pelaku ekonomi, yaitu sektor rumah tangga dan perusahaan. Dalam makroekonomi, interaksi perekonomian dua sektor ini dipandang sebagai aktivitas ekonomi yang paling sederhana. Dalam analisis sederhana perekonomian dua sektor ini diasumsikan tidak ada keterlibatan sektor pemerintah dan luar negeri dalam kegiatan ekonomi. Interaksi pelaku ekonomi dalam perekonomian dua sektor hanya dari sektor perusahaan dan rumah tangga. Pembahasan perekonomian dua sektor menyangkut konteks tingkat kegiatan ekonomi negara, sehingga perekonomian dua sektor membicarakan tentang pendapatan nasional atau permintaan agregat atau penawaran agregat. Namun, keseimbangan perekonomian yang dibangun dengan asumsi sederhana di mana ada dua pelaku ekonomi. Pembahasan interaksi pelaku ekonomi dalam perekonomian dua sektor dapat dibedakan dalam dua corak kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu melihat interaksi pelaku ekonomi dua sektor dalam kondisi perekonomian subsistem, dan yang kedua yaitu melihat interaksi pelaku ekonomi dua sektor dalam kondisi perekonomian modern. Kedua perbedaan kondisi perekonomian ini membawa sedikit perbedaan interaksi dalam perekonomian dua sektor tersebut. Selanjutnya yaitu meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi per kapita. Yang selanjutnya yaitu tingkat tabungan yang mendukung investasi dan pembentukan modal, pasukan modal. Pemerintah harus mempromosikan kawasan perdagangan bebas dan integrasi ekonomi dan mentoleransi sosial dalam kesetaraan. Yang kedua yaitu dasar teori ekonomi. Yang pertama ekspor atau sektor lokal atau perumahan dasar dan neobasic. Yang kedua yaitu meningkatnya tingkat pertumbuhan output, pendapatan, dan kesempatan kerja. Yang ketiga yaitu respon terhadap perubahan eksternal dalam efek multiplier dasar ekonomi permintaan. Yang keempat yaitu pemahaman paling populer tentang perkembangan ekonomi dan alat sederhana untuk memprediksi kelemahan yang tidak relevan dengan pemahaman pembangunan jangka panjang. Yang kelima yaitu rekrutmen dan promosi industri untuk perluasan ekspor dan ekspresi diversifikasi industri dasar yang ada, substitusi dengan koreksi penguatan antara industri dasar dan non-dasar, dan infrastruktur dalam pembangunan untuk perluasan ekspor. Yang ketiga yaitu teori siklus produk. Yang pertama yaitu produk baru yaitu tempo atau standar. Yang kedua penciptaan terus-menerus dan difusi produk baru. Yang ketiga yaitu inovasi pengembangan produk baru. Yang keempat dasar populer untuk memahami perkembangan di kalangan peneliti. Yang kelima yaitu strategi pengembangan mempromosikan inovasi produk dan difusi selanjutnya. Yang keempat yaitu teori lokasi. Yang pertama seberapa tegas dalam memilih lokasi. Yang kedua memberikan penjelasan bagaimana pertumbuhan atau penurunan ekonomi lokal. Yang kelima yaitu model teori dan mode dalam perencanaan pembangunan ekonomi lokal. Yang pertama yaitu teori untuk mendapatkan hasil pertumbuhan. Pertumbuhan yang tidak hanya berdampak pada disiplin ekonomi tetapi sosial, geografi, demografi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ide untuk membantu lokalitas mendapatkan mesin baru dan penciptaan lapangan kerja. Yang keenam yaitu teori tempat sentral.
Yang pertama, pusat pasar yang lebih besar. Yang kedua, pusat aktivitas ekonomi. Dalam hal ini teori ke dalam praktik. Yang pertama, model atraksi, yaitu berdasarkan pada teori lokasi dan tenaga kerja. Yang kedua, program untuk membuat investasi perusahaan, new migran, dan entrepreneur lebih atraktif. Yang ketiga, yaitu dengan penawaran insentif dan subsidi. Yang kedua, yaitu model pasar baru. Yang pertama, dalam perekonomian ada target pasar yang tercapai, ada potensi yang tidak terrealisasi karena persoalan persepsi dan misinformasi. Yang kedua, yaitu maka dibutuhkan investasi baru atau investasi ulang pada suatu kota dan daerah yang rendah pendapatannya dengan memberikan subsidi untuk memulai. Baik, materi ketiga yaitu pendekatan perencanaan pembangunan. Yang pertama, pembangunan manusia. Konsep pembangunan manusia memang terdengar berbeda dari konsep klasik pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia menekankan pada perluasan pilihan masyarakat untuk hidup penuh dengan kebebasan dan bermartabat. Tidak hanya itu, pembangunan manusia juga bicara tentang perluasan kapabilitas individu dan komunitas untuk memperluas jangkauan pilihan mereka dalam upaya memenuhi aspirasinya. Pembangunan manusia melihat secara bersama semua isu dalam masyarakat, pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik, ataupun nilai-nilai kultural dari sudut pandang manusia. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor. Yang pertama, dari diri sendiri dan keluarga. Perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sebagai unit terkecil di dalam masyarakat menjadi sasaran utama dalam pembangunan keluarga. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas, berketahanan, dan sejahtera yang hidup dalam lingkungan yang sehat pada setiap tahapan kehidupan, sehingga diperlukan intervensi berbeda namun berkelanjutan. Beberapa intervensi yang dilakukan dalam mendukung program pembangunan keluarga antara lain yang pertama yaitu peningkatan akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan, dan perkembangan anak. Yang kedua yaitu peningkatan kualitas remaja dan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga. Selanjutnya yaitu peningkatan kualitas lingkungan keluarga. Pembangunan keluarga merupakan isu strategis yang harus diperhatikan oleh semua pihak agar dapat mempercepat terwujudnya keluarga Indonesia yang berkualitas. Di dalam berkeluarga, seorang anak memperoleh pertama kali hubungan antar pribadi. Peran tingkah laku yang dipelajari anak di dalam keluarga merupakan contoh peran tingkah laku yang diperlakukan dalam masyarakat. Dengan demikian, keluarga berfungsi sebagai saluran penerus kebudayaan suatu masyarakat. Tujuan pembangunan keluarga ini diarahkan pada pencapaian keluarga berkualitas, berketahanan, dan sejahtera lahir batin sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Yang kedua yaitu masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia. IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari 3 indeks dasar, yaitu indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup layak. Menurut UNDP, indeks pembangunan manusia mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan 3 dimensi dasar, yaitu yang pertama yaitu dimensi umur panjang dan sehat, yang kedua dimensi pengetahuan, dan yang ketiga dimensi kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli. Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendapatan yang mewakili pencapaian pembangunan untuk hidup layak. Pendekatan yang digunakan yang pertama yaitu pendekatan top-down. Pendekatan ini bertitik tolak dari target peningkatan IPM yang ditetapkan masing-masing daerah, kabupaten, atau kota. Berangkat dari target tersebut, kemudian disusunlah rancangan alokasi sektor-sektor APBD.
Rencana komposisi alokasi setiap sektor pembangunan dalam proses penyusunannya dapat diubah-ubah hingga angka IPM yang ditargetkan secara perhitungan dapat dicapai. Yang kedua, bottom up approach, yaitu pemanfaatan IPM dalam perencanaan pembangunan daerah dengan pendekatan dari bawah, berangkat dari target IPM yang ingin dicapai, tetapi dimulai dengan menetapkan komposisi rencana anggaran per sektor atau program sebagaimana yang selama ini dilakukan. Kemudian baru dihitung berapa pengaruhnya terhadap kenaikan IPM. Yang kedua yaitu pendekatan hybrid, yaitu yang merupakan kombinasi dari pendekatan pertama dan kedua, di mana dalam aplikasinya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi IPM yang ditargetkan dan sisi komposisi anggaran per sektor daerah yang dialokasikan. Keseimbangan antara dua sisi tersebut merupakan perencanaan yang realistis. Itulah tadi pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I fucking with these hoes,